Ya, anti fungi atau anti jamur ya. Eh, Infeksi jamur itu bisa terjadi di tempat-tempat yang biasanya sedikit menerima aliran darah, ya, seperti di kulit, kuku, rambut, yang hal ini membuat distribusi obat itu ke arah tempat tersebut sangat sulit jika diberikan secara sistemik. Ya. Maka pemberiannya secara lokal itu sangat penting. Infeksi jamur dapat ditentukan oleh peran hospes. Jadi karena banyak infeksi jamur itu bersifat oportunistik ya. Bila hospes itu kondisinya melemah, maka si jamur itu akan manifest. Seperti di sini infeksi Candida albicans yang menyebabkan keputihan. Nah, kita akan membicarakan sekarang tentang mikosis. Arti mikosis itu adalah infeksi karena jamur ya. Jadi infeksi karena jamur itu ada yang bersifat di dalam, yaitu seperti aspergillosis. Jadi akhiran sis itu ya, osis itu menunjukkan penyakit jamur atau infeksi penyakit jamur yang diakibatkan oleh, kalau aspergillosis berarti aspergillus, jamurnya namanya aspergillus. Kalau blastomikosis berarti disebabkan penyakit itu oleh jamur blastomis ya. Begitu selanjutnya, misalkan koksidioid disebabkan oleh jamur candidiasis misalkan disebabkan oleh candida misalkan gitu ya. Jadi arti akhiran ini kamu harus paham dulu juga. Nah, tadi deep mikosis, sekarang subkutan mikosis. Jadi yang deep mikosis itu bisa di organ-organ dalam ya. Sekarang yang subkutan ini biasanya disebabkan oleh Chromomyces ya, apa namanya jamurnya. Lalu oleh misetoma, misetoma ini nama jamurnya ya. Kemudian sporotrichosis ini disebabkan oleh sporotrichosis. Sporotrices ya ininya. Oke. Dermatofit sekarang ya. Tadi yang deep mikosis, sekarang penyakit dermatofit itu adalah infeksi jamur yang menyerang kulit, rambut, kuku. Ya, itu disebut dermatofit penyakitnya. Kemudian biasanya disebabkan oleh epidermophyton microsporum, yang jamur-jamur yang menyerang ketiga tempat ini ya. Kemudian yang ketiga mikosis mukokutan, yaitu infeksi jamur pada mukosa dan lipatan kulit yang lembab. Ini biasanya disebabkan oleh Candida. Nah, sekarang berdasarkan struktur kimiawinya, kita berbicara sekarang tentang antifunginya. Jadi obat-obatannya, obat yang bisa membasmi jamur. Yaitu ada golongan azol, ada golongan polien, ada golongan-golongan lainnya ya. Golongan azol itu terbagi dua, yaitu yang mengandung rumus bangunnya mengandung 2N ya,
mengandung ada cincin azol itu ya, ada 2N. Itu ada yang topikal. Maksudnya topikal, obat itu dipakai hanya untuk di permukaannya, di luar, bukan di dalam, bukan sistemik, bukan di dalam tubuh. Sehingga pemakaiannya pun topikal ya, berarti seperti pemakaian krim atau salep ya. Dan yang 2N ini juga ada yang bisa topikal, bisa juga sistemik. Ya, jadi yang sistemik itu berarti obatnya diminum ya, per oral. Nah, itu adalah yang topikal tadi adalah clotrimazole, nama obatnya ya, econazole dan sulconazole. Sedangkan yang topikal dan bisa sistemik juga itu ketoconazole dan miconazole. Lalu yang 3N disebut triazole, yang 2N disebut imidazole. Kemudian yang triazole ini, yang 3N, ini hanya dipakai secara sistemik. Ya. Jadi dia merupakan obat yang diminum, masuk ke dalam tubuh. Seperti obatnya namanya fluconazole, itraconazole. Ya. Jadi kalau saya tanyakan, ketoconazole itu obat minumkah atau obat apa yang dipakai secara topikal? Kamu akan jawab apa? Halo? Topikal dan sistemik, dokter. Iya, jadi bisa dipakai sebagai obat minum ya, bersifat sistemik, bisa juga yang topikal ya. Lalu yang golongan polyen, ini amphoterisin B dan nystatin ya. Lalu yang golongan lain ini adalah flucitosin, griseofulvin dan terbinafin. Oke. Selanjutnya kita bicarakan mengenai antifungi yang polyen dulu ya. Termasuk dalam golongan ini adalah amphoterisin B dan nystatin. Ya, ini antifungi polyen yang bekerjanya, ini harus kamu tahu ya, mekanisme kerjanya ini adalah dia mengikat ergosterol pada dinding sel jamur yang mengakibatkan jamur itu akan membran selnya akan bocor dan licin. Ya, sehingga bisa hancur. Amphoterisin ini menyebabkan nefrotoksik, jadi toksik untuk ginjal. Dan karena itu hanya digunakan untuk kasus-kasus berat dan yang mengalami gangguan imunitas. Amphoterisin B. Sedangkan nystatin ini juga dia toksik dan maka hanya dipakai untuk topikal, yaitu untuk infeksi pada kulit dan vagina. Namun kita tahu nystatin ini bisa digunakan per oral. Loh, kok bisa? Per oral berarti kan sistemik. Tetapi di sini ingat, nystatin itu tidak diserap. Walaupun dia masuk ke dalam usus, tetapi dia tidak diserap sehingga dia tidak berefek sistemik dan hanya bersifat kontak langsung dengan jamurnya di mukosa GI. Ya. Jadi ini anunya uniknya ya, nystatin sebenarnya toksik, padahal pemakaiannya harusnya secara topikal, namun bisa untuk pengobatan per oral yang mana diduga misalkan ada jamur di saluran cernanya, kita pakai nystatin. Ya. Di mana nystatin itu nanti akan bekerjanya secara langsung di mukosa GI-nya itu dan dia tidak diserap. Jadi dia tidak berefek sistemik. Begitu maksudnya ya. Sekarang kita bicarakan antifungi golongan azol. Kenapa disebut azol? Karena dia mempunyai cincin azol tadi ya, dan cincin azol itu yang dengan 2N itu disebut imidazol, termasuk dalam golongan ini yaitu imidazol sendiri
clotrimazole, econazole, miconazole, ketoconazole. Nah, yang 3 di atas ini, imidazole, clotrimazole, dan eco, itu tidak diabsorpsi pada pemberian per oral. Sehingga kalau ini karena dia tidak diabsorpsi per oral, maka percuma kalau diberikan per oral, siap pemberiannya secara topikal. Ya. Sedangkan yang miconazole dan ketoconazole itu dia diabsorpsi baik secara per oral. Sehingga untuk mikosis lokal dan sistemik obat ini ya, ketoconazole ini. Dan dia dapat, namun jeleknya obat ini, dia dapat menyebabkan nekrosis hati dan supresi adrenal. Jadi kita harus hati-hati dalam pemakaian ketoconazole ini. Padahal pengobatan jamur itu memakan waktu lama ya. Jadi bukan seperti antibiotik yang hanya 5 hari, 7 hari. Tapi kadang sampai minggu, berminggu-minggu. Sehingga efek samping ini kita harus perhatikan. Cincin azol sekarang dengan 3N disebut triazol ya, yang termasuk dalam golongan ini yaitu fluconazole. Ingat ya, fluconazole ya. Kalau ketoconazole itu adalah imidazole 2N, kalau fluconazole ini termasuk triazol 3N ya. Dan obat ini dapat diberikan per oral maupun intravena. Ya. Di sini dipakai untuk mikosis superficial dan sistemik. Dan untungnya fluconazole ini tidak hepatotoksik ya, dan tidak menghambat sekresi adrenal ya. Kemudian itraconazole ini untuk Aspergillus, jamur Aspergillus, dan dia diabsorpsi per oral sehingga pemberiannya bisa per oral. Lalu variconazole ini ada obat baru spektrum yang luas, ini untuk infeksi yang mengancam jiwa. Pemberiannya per oral dan IV. Sekarang golongan azol itu bekerjanya sama juga ya. Dia menghambat sintesis ergosterol. Dan triazol ini lebih baik dalam distribusi dan efek sampingnya lebih sedikit. Ya. Sehingga kamu kalau memilih obat untuk anti jamur, kita bisa pilih yang fluconazole saja. Ya. Di samping dia bisa dia hanya bisa secara sistemik memang, jadi pemberiannya per IV atau per oral. Ya. Golongan azol ini merupakan antifungi yang berspektrum luas untuk fluconazole ini. Berspektrum luas itu maksudnya apa? Bisa untuk bermacam-macam jenis jamur. Ya. Sekarang golongan yang lain yaitu terbinafin. Terbinafin ini bekerjanya menghambat sintesis ergosterol juga dan pemberiannya per oral atau topikal. Ya. Griseofulvin. Nah ini griseofulvin ini dia terikat di keratin sehingga kulit itu akan resisten terhadap infeksi jamur. Jadi kalau kita memberikan griseofulvin, maka griseofulvin itu akan melekat di keratin sehingga resisten terhadap jamur. Nah, anti jamur untuk terapi dermatofitosis, obat griseofulvin ini. Jadi untuk dermatofitosis yaitu pada bagian kulit kepala, kuku ya. Seperti misalnya pada untuk tinea barbae, untuk tinea capitis, itu pada kulit kepala, tinea corporis,
kulit tubuh. Tinea cruris itu di selangkangan atau pangkal paha. Tinea pedis ini untuk yang kutu air ya atau kurap pada kaki, dan Tinea unguium atau pada kuku ya. Semuanya ini disebabkan oleh Trichophyton microsporum Epidermophyton flocosum ya. Jadi 3 jamur ini ya yang bisa menyerang ke kulit, rambut, dan kuku. Nah, Grisel fulvin ini dia sebenarnya merupakan antibiotik fungistatik yang berasal dari Penicillium griseofulvin. Terapi ini dengan menggunakan griseofulvin digunakan ketika terapi topikal telah gagal. Jadi dengan obat-obat topikal, obat yang lain, anti jamur yang lain itu misalkan masih belum sembuh, maka dipakailah griseofulvin yang pemakaiannya hanya per oral. Ingat ya, griseofulvin pemakaiannya hanya per oral. Farmakokinetiknya dari griseofulvin, dia pada hepar mengalami demetilasi dan glukuronidasi. Jadi dia di metabolisme di hepar. Waktu paruhnya griseofulvin ini panjang ya, 9 sampai 21 jam. Nah, sekarang dosisnya itu sediaannya tablet 250 mg. Dia diberikan per oral bersama makan atau setelah makan makanan berlemak. Itu baru kita minum obat griseofulvin ini. Pada dewasa 500 sampai 1000 mg per hari dalam dosis terbagi ya. Dan pada anak dosisnya 10 mg per kilogram berat badan per hari. Dosis terbagi bisa 3 kali ya. Jadi kalau misalkan 500 kita pakai, berarti sekali minum itu berapa tablet? Kalau kita menggunakan dosis yang 500 mg per hari, sekali minum berapa tablet? Halo? Mungkin 250 mg, dokter. Ya. Mungkin yang 250 gram per minum. Kan dosisnya 500 mg per hari ya, dalam dosis terbagi. Misalkan kita mau dalam dosis terbaginya 2 kali ya. 2 kali dia mendapat 1 hari 500 mg. Berapa sekali minum? Berapa tablet? Kalau sediaannya itu 250 mg per tablet. Izin menjawab dokter, 2 tablet. Berapa? 2 tablet dokter. 2 tablet berarti 500 mg. Berarti ini dosis per hari. Dosis per hari tapi dalam dosis terbagi. Jadi kita kalau melihat dosis per hari segini, berarti 1 hari dia akan kemasukan obat ini 500 mg. Kalau ditulis dalam dosis terbagi, kita akan bagi misalkan boleh misalkan bagi 3 kali. Kalau ini misalkan karena tabletnya sediaannya 250 mg lebih pas itu kalau kita dalam ini 1 tablet 250 ya. Berarti 500 mg per hari itu dia akan masuk 2 tablet. Nah, kalau dalam dosis terbagi, apakah sekali minum 500 mg atau bagaimana? Halo? Ya, di sini saya akan juga menganukan kamu dalam hal memahami ya peraturan dalam dosis ini. Berapa? Silakan, ada yang jawab dong. Siapa sih berapa orang ini? Kan banyak. Halo. Mahasiswa.
Adakah yang mendengar suara saya? Ada dok. Benar, dokter. Ya silakan jawab. Salah nggak apa-apa, nanti saya akan kasih tahu yang benarnya. Bagaimana kamu memahami ini? Ya, Cinta menjawab dokter. Mungkin bila kadar kesediaannya 250, misalkan dia dibatasi dalam 500, berarti mungkin minumnya setengah tablet tiap minum. setengah tablet berarti 125 miligram. Mungkin ya 4 kali sehari dengan sangat-sangat. Ya, kalau misalkan itu 4 kali ya berarti ya. Karena persediaan tabletnya 250. Boleh saja ya. Tetapi ya kita akan lebih istilahnya lebih jos ya. Karena ini kita lihat waktu paruhnya 9 sampai 21 jam. Ya, kalau waktu paruh ini kita gunakan sebagai patokan interval pemberian obat, ya. Katakanlah misalkan ini kita turunin 1 jam, jadi 8 satu hari 24 jam. Berarti kalau begitu, kalau kita melihat waktu paruh 8 jam, pemberian berapa kali sehari? Oh, mungkin 3 kali sehari. 3 kali. Oke, kalau yang misalkan 12 jam, jadi antara 9 sampai 1 ya, itu berarti sehari makannya berapa kali? 2. Berarti kalau kita kasih dia dosis sehari 500 mg, maka dia sekali minum berapa tablet? Kalau kita batasi dia 2 kali pemberiannya. 1 tablet. 1 tablet. Iya pagi 250, misalkan sore 250. Jadi dia sehari dapat 500 mg. Kalau kita menggunakan dosis terbesarnya 1000 mg, kalau kita tetap dalam 2 kali, berarti sekali minum berapa tablet? Kita pakai 1000 per hari. 2 kali minum. 2 dokter. Berapa? 2 tablet gitu ya. Paham ya? Ini oke. Nah, ini ada aturannya. Anak-anak itu tidak boleh lebih dari 1000 mg per hari. Tidak boleh juga pada anak yang kurang dari 2 tahun. Tidak boleh pada anak yang berat badan kurang dari 16 kilo. Ya. Lambang pemberian ini tergantung ketebalan keratin pada lokasi infeksi. Ingat, berarti pada daerah yang keratinnya tebal itu memakan waktu lama pemberian lebih singkatkah atau lebih panjang? Sini lama pemberian itu tergantung ketebalan, ada ketebalan keratin pada lokasi infeksi. Jadi kita lihat grisipul ini akan diikat pada keratin. Nah, sekarang pada rambut dan kuku itu 1 bulan lama pengobatannya ya, atau sekitar 6 sampai 8 minggu. Pada kuku, jari tangan dan kaki, kamu lihat di sini 6 sampai 12 bulan. Lama kan? Lebih lama kan? Kenapa? Kamu bisa lihat di sini lama berian tergantung kebabalan keratin pada lokasi infeksi. Berat pada kuku jari dan kuku jari kaki, kuku jari tangan dan kuku jari kaki itu lebih babal ya, sehingga pemakaiannya lebih lama. Oke, terus kita
mekanisme of actionnya. Dia mencegah mitosis ini dengan menghambat replikasi DNA pada sel. Ya, pada sel mana? Sel jamur tentunya ya. Dan dia menghijab jamur mikrotubuler dengan menghambat mikrotubular function dan mitosis. Ya. Ini kamu harus tahu cara kerjanya ini seperti ini ya. Terbinafin sekarang. Terbinafin ini adalah suatu amin. Ya. Obatnya itu ada interin, lamisil, termisil ya. Ini memang saya tulis nama dagangnya ya. Namun semuanya ini isinya adalah atau generiknya itu semuanya terbinafin. Ya. Ini untuk terapi jamur pada kuku, kulit dan kulit kepala. Dalam bentuk dia krim dan tablet. Berarti terbinafin ini bisa oral maupun topikal ya. Mekanisme of action-nya mengganggu pembentukan sterol yang berperan penting menjaga keutuhan membran sel jamur sehingga dinding sel jamur akan lemah dan jamur mati. Ya, hampir sama, memang semuanya sama seperti itu cara kerjanya. Oke. Kemudian dosisnya dari terbinafin tablet 250 mg sekali sehari selama 2-4 minggu. Ini untuk tinea cruris. Sedangkan untuk tinea corporis ini 4 minggu ya, selama pemakaiannya. Dosisnya tetap 250 mg sehari, namun digunakan selama 4 minggu. Lalu yang untuk tinea pedis ini 2-6 minggu. Untuk tinea unguium, jadi jamur di kuku itu lebih lama ya, 6-12 minggu. Oke. Lalu kalau yang krim ini krim 1% dioles 1-2 kali sehari selama 1-2 minggu, yaitu untuk tinea cruris dan tinea corporis. Dan 1 minggu krim itu pemakaiannya untuk tinea pedis dan 2 minggu untuk kandidiasis kulit dan panu. Oke. Sekarang interaksi. Apa itu interaksi maksudnya? Ada yang tahu nggak? Interaksi yaitu bila kamu menggunakan terbinafin ini dengan bersamaan dengan obat-obat lain, di sini antara lain cimetidin, ya, fluconazol, ketoconazol, maka akan meningkatkan kadar terbinafin dalam darah. Ya. Jadi kalau dia minum terbinafin tapi juga dia minum cimetidin misalnya ya, dia ada gangguan di lambung ya, dikasih cimetidin oleh dokter lain ya, dokter emahnya itu ya, maka dia dari dokter kulit dapat terbinafin, maka nanti kadar terbinafin di dalam darahnya itu akan lebih banyak. Jadi kita harus hati-hati ini ya. Lalu kalau terbinafin ini, terbinafin menyebabkan peningkatan kadar obat penghambat beta antidepresan. Ya. Jadi kalau yang di atas ini cimetidin, fluconazol, ketoconazol itu dia meningkatkan terbinafinnya dalam darah, sedangkan
Terbinafin sendiri ini misalkan kalau diberikan dengan obat SSRI ini ya, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, yaitu suatu obat penghambat beta antidepresan ya, seperti fluoxetine, sertralin ya. Lalu yang kedua dengan obat MAO, monoamino oksidase inhibitor, dan obat anti aritmia, maka sebentar ini maka terbinafin ini akan meningkatkan kadar obat-obat tersebut, kadar obat SSRI, MAOI, dan anti aritmia. Ya. Sedangkan pada rifampicin, misalkan rifampicin, orang itu diberi rifampicin, tetapi dia juga sedang diberi juga terbinafin, maka rifampicinnya ini akan menurunkan kadar obat terbinafin. Paham nggak? Jadi misalkan orang yang kena TBC paru misalkan ya, dia sedang minum rifampicin, dia kena jamur di kuku misalkan, dia diberi terbinafin, maka kalau diminum bareng, dia berarti rifampicin minum, dia terbinafin diberi juga, maka terbinafinnya ini kadarnya akan menurun. Akibatnya apa sih kalau kayak begitu? Kita harus tahu akibatnya pengobatan jamurnya ini akan tidak begitu optimal karena kadar obatnya itu akan menurun akibat berbarengan diberi dengan rifampicin. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang terbinafin dengan oral kontrasepsi ini akan menyebabkan gangguan menstruasi ya. Jadi ini hal-hal yang perlu kita ketahui dengan pemberian terbinafin tadi. Efek sampingnya terbinafin itu gangguan GI, gatal, dan nyeri kepala. Ya, itu sekarang kita akan membahas anti jamur untuk infeksi sistemik, yaitu golongannya imidazol ya. Golongan imidazol yaitu ketoconazole. Nah, ini tadi saya bilang dia bisa secara sistemik untuk sistemik dan lokal. Efektif dia terhadap Candida, Cryptococcus neoformans, Coccidioides immitis, Histoplasmosis, Aspergillus. Mekanisme kerjanya menghambat sintesis ergosterol dan menimbulkan kerusakan tadi sudah ya. Farmakokinetiknya, absorpsi baik melalui oral obat ini ya. Lalu absorpsinya akan menurun pada pH cairan lambung yang tinggi. Atau bila diberi bersama antasida. Kalau diberi antasid tentunya pH-nya jadi meningkat ya, tidak asam lagi. Nah, atau antihistamin, itu absorpsi akan menurun. Jadi kita harus hati-hati tahu juga ya. Kenapa ini tidak begitu berhasil ya pengobatannya? Karena absorpsi obatnya tidak sempurna, dia akan sedikit. Kenapa sedikit? Karena orang ini juga meminum antasida, juga minum antihistamin. Nah, itu akibatnya ya. Sehingga pengobatan anti jamurnya akan lebih lama karena obatnya underdosis mungkin ya, karena absorpsinya akan sedikit gitu. Nah, setelah pemberian oral, obat ini ya, ketoconazole ini akan ditemukan dalam urin, kelenjar lemak, air liur, kulit, tendon, dan cairan sinovial. Efek samping dan toksisitasnya mual, ginekomastia. Apa ini ginekomastia? Tahu ya mestinya. Payudara yang besar pada laki-laki. Ras, merah-merah pada kulit, pruritus,
hepatitis kolestatik, blokade sintesis kortisol, tadi karena dia menekan korteks adrenal, dan blokade testosteron. Namun dia bersifat reversibel. Maksudnya reversibel, bila sudah tidak menggunakan obat ini lagi, maka blokade testosteronnya akan kembali normal, ya, hilang. Begitu. Jadi kalau begitu hindarilah pengobatan ketokonazol ini untuk laki-laki, ya. Paham itu? Efek samping lain kadang-kadang nyeri kepala, vertigo, nyeri epigastrik, fotofobia, gusi berdarah, trombositopenia. Dan dia dapat meningkatkan aktivitas enzim hati. Enzim hati apa yang dimaksud? Adalah SGOT dan SGPT. Serum glutamik oksaloastik. Oleh karena itu akan bisa merusak hati. Ya, jadi hati-hati penggunaan ketokonazol. Indikasinya untuk histoplasmosis paru, pada tulang, pada sendi, dan pada jaringan lunak. Juga untuk meningitis Cryptococcus. Namun penetrasinya kurang baik. Efektif juga dia untuk Cryptococcus, Paracoccidioidomycosis, Dermatomycosis, dan Candidiosis. Candidiosis ini Candida, ya, penyebabnya, yang bisa menyerang mukokutan, vagina, rongga mulut, ya, itu. Ketokonazol ini tidak bermanfaat untuk infeksi jamur sistemik yang berat. Oke. Dosisnya ini ada berupa tablet selama, jadi sekali minum 150 mg sehari. Besoknya 250 mg lagi selama 5 hari, ya. Sedangkan untuk candidiasis vagina itu dipakai tablet vagina, jadi suppositoria, ya, merupakan pengobatan suppositoria berupa tablet yang dimasukkan ke dalam vagina. Jadi bukan tablet vagina itu bukan untuk diminum, tetapi dimasukkan ke dalam vagina. 2 tablet, ya, berarti 400 ml anak 5 gram berat. Sekarang kita bicarakan fluconazol. Tadi ketokonazol, sekarang fluconazol, ini derivat triazol, suatu anti jamur yang poten, dan dia bekerjanya sama, ya, seperti yang lain tadi juga, menghambat pembentukan sterol pada membran sel jamur. Aktif dia terhadap Cryptococcus neoformans, infeksi jamur intrakranial, Microsporum, dan Trichofiton, ya. Jadi untuk jamur sistemik maupun yang topikal, ya. Farmakokinetik. Oh, sorry, fluconazol hanya untuk jamur sistemik. Farmakokinetik, absorpsi per oral tidak dipengaruhi oleh adanya makanan. Ya, kadar puncak dalam plasma diperoleh setengah sampai 1,5 jam. Berarti dalam waktu setengah jam setelah minum obat ini, maka sudah dicapai maksimal kadar puncaknya itu di dalam darah. Ya. Berarti cepat, ya, onsetnya nanti ini. Dosis dan cara pemberiannya, dosis harian disesuaikan dengan organisme penyebab dan respon penderita, yaitu ada meningitis. Pada meningitis Cryptococcus
itu pemberiannya hari pertama 400, dilanjut dengan 200 sampai 400 mg sekali sehari selama 6 sampai 8 minggu. Lalu untuk kandidemia atau kandidiasis yang lainnya, ini 400 mg hari pertama, dilanjut 200 mg tiap hari. Dosis dapat ditingkatkan tergantung respon. Dan untuk kandidiasis orofaringel, itu pengobatannya hanya 1 kali sehari, dosisnya cuma 50 mg selama 7 sampai 14 hari. Ya. Dan pada gangguan imun seperti AIDS, sediaannya itu berupa kapsul 50 mg dan 150 mg dan juga sediaan infus. Nah, sekarang kontraindikasi fluconazol itu adalah pada ibu hamil, terutama trimester pertama kehamilan, akan menimbulkan gangguan perkembangan janin. Anti jamur untuk ibu hamil, yaitu untuk Candida vagina yang tidak teratogenik, itu adalah clotrimazole, miconazole, dan terconazole. Dia berbentuk krim atau salep. Diberikan selama perisin B, ya. Infeksi semik diberikan per infus secara perlahan-lahan. Sukar dia penetrasi ke SSP. Dan untuk meningitis jamur, pemberiannya secara intratekal. Apa itu pemberian secara intratekal? Yaitu memasukkan jarum ke antara korpus vertebra. Jadi interkorpus vertebra lumbar di belakang sih. Sering dikombinasi obat amphoterisin B ini dengan flusitosin, ya, untuk pengobatan meningitis oleh Candida dan kandidiasis sistemik lainnya. Ya, ini kombinasi dengan flusitosin ini tujuannya untuk memperlambat resistensi. Apa? Saya ingatkan, amphoterisin B diberikan bersama dengan flusitosin pada meningitis dan penyakit Candida lainnya yang sistemik, itu tujuannya untuk memperlambat resistensi. Juga dapat diberikan bersama rifampicin atau tetrasiklin, ya, yang mana tujuannya untuk mengurangi dosis amphoterisin B. Mempunyai aktivitas fungisida. Fungisida itu membunuh fungi, dan fungistatis menghambat pertumbuhan fungi terhadap sel jamur yang sedang tumbuh atau tidak. Itu dari amphoterisin B. Oke. Indikasinya untuk infeksi jamur sistemik seperti Histoplasma capsulatum. Ini Cryptococcus neoformans, Coccidioides immitis, Candida albicans, Blastomyces. Ini nama-nama jamurnya, ya, yang menimbulkan infeksi jamur sistemik. Efek sampingnya dalam dosis terapeutik, ya, akan ingat. Nah, lihat di sini. Kucingku ini sebentar. Hai pus. Dalam dosis terapeutik saja, ingat, ini akan menimbulkan gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hepatoseluler, anemia, tekanan darah akan menurun, bisa sampai shock, dan gangguan keseimbangan elektrolit, terjadi hipokalemia dan gejala-gejala neurologik. Sehingga benar-benar obat ini biasanya diberikan adalah dalam perawatan yang ketat, berarti harus di rumah sakit. Namanya apa obatnya?
amphoterisin B. Ya. Sekarang nystatin atau mikostatin nama obatnya ya. Secara kimia merupakan suatu antibiotik sebenarnya. Aktivitas anti jamurnya dia tidak memberi efek pada bakteri atau protozoa, tapi secara in vitro menghambat banyak jamur seperti Candida, dermatofit, dan secara in vivo dia tadi yang saya bilang berefek secara kontak langsung dengan jamurnya. Jadi walaupun diberikan per oral untuk misalkan Candida yang di faring dan lain sebagainya di GI, itu dia tidak akan diserap karena dia hanya bereaksi atau bekerja kontak langsung pada jamur di sana gitu ya. Mekanisme of action MOA ini berkaitan dengan sterol pada membran sel jamur. Sama ya, saya lewati saja. Farmakokinetiknya dia tidak diabsorpsi melalui kulit, membran mukosa, dan saluran cerna. Nystatin yang masuk saluran cerna dikeluarkan kembali melalui tinja. Ya. Ini bukan tidak diabsorpsi melalui kulit, sorry, ini salah. Melalui membran mukosa atau saluran pada saluran cerna. Ya. Jadi dia tapi pemberiannya secara topikal dan per oral itu karena dia bekerja kontak langsung, tidak diserap ya. Efek sampingnya nausea, vomiting, diare. N nausea, V vomiting, D diare. Nausea itu mual, vomiting muntah, diare. Indikasinya kandidiasis kulit, selaput lendir, dan saluran cerna. Juga untuk paronychia, yaitu yang di jamur pada kuku, vaginitis, stomatitis, cukup diobati dengan nystatin topikal ya. Namun bila gagal maka dipakai ketoconazole. Tapi kalau pasiennya bukan laki-laki, tapi kalau laki-laki kita pakailah fluconazole ya. Sediaannya bisa salep, krim, supositoria atau suspensi. Bisa juga tablet 250 dan 500 atau 250.000 unit dan 500.000 unit ya. Sama dengan nih 250 mg sama dengan 250 ribu unit. Tablet vagina 100.000 unit diberi 1 sampai 2 kali sehari selama 14 hari. Untuk kandidiasis mulut dan gastrointestinal diberi 3 sampai 4 kali 500.000 unit sampai 100.000 unit ya. Tergantung kamu mau, kalau kira-kira infeksinya tidak begitu berat, kita beri yang dosis terkecil 500.000 unit. Kalau berat kita kasih dosis terbesar ya. Cara pemberian obat golongan azol ini hanya resumnya ya. Clotrimazole itu topikal, econazole topikal, itraconazole itu oral, ketoconazole topikal atau oral, fluconazole oral atau IV, posaconazole itu oral dan IV, dan variconazole oral atau IV. Dan cara pemberian obat golongan polien antibiotik itu topikal, amphoterisin B ini topikal, IV, dan intratekal. Nystatin itu oral dan topikal, natamisin topikal seluler, okuler, jadi di tetes mata. Cara pemberian obat golongan alil amin seperti naftilin itu topikal, terbinafin oral dan topikal. Nah, sekarang ini untuk jamur. Ini makan waktu hampir 1 jam. Saya dikasih waktu cuma 100 menit. Berarti tertinggal. Ya masih ada. Mungkin insya Allah cepat ya. Cukup. Kembali.
Hmm. Let's see. Hmm. Hmm. Share. Ya.